Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema terkait kinetika fermentasi. Jadi, apa sih kinetika fermentasi tersebut? Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana terkait mikrobiologi dan biokimianya, maka sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung kinetika dari eh, komponen-komponen yang terlibat dalam proses fermentasi. Nah, jadi kinetika fermentasi ini merupakan suatu studi mengenai laju reaksi yang terjadi selama proses fermentasi. Apa saja laju reaksi yang terjadi? Tadi kan dari komponen-komponennya, termasuk di dalamnya bagaimana pertumbuhan mikroorganismenya, bagaimana konsumsi substratnya, dan bagaimana produksi metabolitnya. Nah, jadi yang akan dihitung adalah pertumbuhan mikroorganisme, karena kita sudah mempelajari sebelumnya dalam mikrobiologi bahwa pertumbuhan mikroorganisme itu membentuk suatu kurva. Jadi, di setiap tahapannya itu jumlahnya akan berbeda-beda. Maka ketika fermentasi, kita mau membentuk produk apa, bagian mana dari tahapan pertumbuhan mikroorganisme yang akan digunakan, misalnya untuk metabolit primer akan menggunakan mikroba dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang aktif sehingga memerlukan fase logaritmik, atau misalnya mau memproduksi metabolitnya berupa metabolit sekunder seperti antibiotik. Berarti pertumbuhan mikroorganisme yang diharapkan adalah ketika proses atau ketika tahapan stasioner di mana nanti mikroorganisme akan mengeluarkan metabolit sekundernya sebagai bentuk pertahanan terhadap lingkungan. Nah, lalu selanjutnya, ketika mikroorganisme itu tumbuh, pastilah ada substrat yang digunakan. Jadi, substrat ini merupakan makanan untuk mikroorganisme, bisa tumbuh, bisa bermetabolisme. Nah, tentunya selama proses fermentasi, substrat itu akan berkurang. Maka, dalam kinetika fermentasi dilihat nih, dari awal berapa. Nah, ketika proses fermentasi terjadi, ada penurunan berapa, dan ketika produknya telah dihasilkan, itu substratnya tinggal berapa gitu. Nanti laju pertumbuhan dari konsumsi substrat ini kita masuk perhitungannya dalam kinetika fermentasi. Begitu juga produksi dari metabolitnya. Jadi produksi metabolit ini adalah sebagai produk akhirnya. Jadi dari pertumbuhan dari konsumsi substratnya itu berapa banyak hasilnya, berapa yield yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut. Jadi harusnya dari awal sampai akhir itu produksi metabolitnya ini itu bisa harusnya bertambah terus karena kita mengharapkan yield yang maksimum. Nah, konsep dasar dari kinetika fermentasi itu berarti tadi ada pertumbuhan mikroorganisme, ada konsumsi substrat, dan juga ada produksi metabolisnya atau produksi dari hasil metabolisme mikroorganisme. Terus pertemuan mikroorganisme ini tadi sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya sudah juga dijelaskan bahwa pertumbuhan ini digambarkan melalui berbagai fase spesifik. Nah, setiap fasenya itu jumlahnya tentu berbeda-beda. Jadi ada perubahan antara jumlah sel atau biomasa per satuan waktu. Jadi setiap mikroorganisme punya waktu pertumbuhan yang berbeda-beda, punya kurva pertumbuhan juga yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besarnya, kurva pertumbuhan itu menunjukkan tahapan yang sama. Jadi ada tahapan adaptasi atau fase lag. Ya. Terus ada juga tahapan eksponensial, fase log gitu kan ya. Ada juga tahapan stasioner, terus ada juga tahapan kematian di mana ketika substratnya sudah mulai habis, lalu banyak terakumulasi zat-zat toksik sehingga banyak mikroorganisme yang akhirnya mati. Tentu saja biasanya dalam fermentasi kita tidak mengharapkan sampai
ke fase kematian, tapi kita sampai ke produksinya. Lalu ada konsumsi substratnya. Tadi substrat itu digunakan sebagai makanan mikroorganismenya. Tentu saja di sini substrat akan berperan sebagai sumber energi dan juga karbon bagi mikroorganisme selama proses fermentasi terjadi. Jadi nanti kinetika konsumsi substrat ini akan menggambarkan bagaimana konsumsi dari substrat oleh mikroorganisme selama pertumbuhan mikroorganisme itu terjadi. Laju konsumsinya ini dipengaruhi laju pertumbuhan sel. Jadi biasanya kalau konsumsi substrat ini se apa ya, laras gitu ya. Jadi sama, hampir sama dengan laju pertumbuhan dari sel. Selnya semakin banyak, berarti substrat, konsumsi substratnya juga banyak. Artinya sisa substratnya itu jadi semakin sedikit gitu. Jadi jumlah substratnya menurun, lajunya meningkat seiring dengan laju pertumbuhan sel. Terus juga ada produksi metabolit. Nah, biasanya ini tergantung. Metabolit yang dihasilkan itu bisa berupa metabolit primer dan juga bisa berupa metabolit sekunder. Kalau dari proses fermentasi, metabolit primer itu contohnya seperti etanol, asam laktat gitu ya. Nah, sementara sekunder itu misalnya adalah antibiotik. Nah, produksi metabolit ini bergantung pada fase pertumbuhan mikroorganisme dan konsumsi substrat. Nah, tapi apakah selalu sama kayak tadi kan misalnya pertumbuhan mikroorganisme sama laju konsumsi substrat itu selaras atau sejalan gitu. Nah, sementara untuk produksi metabolit ini tidak tergantung dari metabolit apa yang diinginkannya gitu. Jadi tidak selalu sama gitu lajunya. Ya, kalau misalnya kayak antibiotik itu kan di fase stasioner, tentu saja pertumbuhannya kan sudah mulai berhenti gitu ya, sudah mulai stasioner stagnan gitu. Sementara nanti ketika pertumbuhan stagnan, tapi produksi metabolit justru malah meningkat karena yang dihasilkan antibiotiknya itu banyak untuk mikroorganisme bertahan dari lingkungan yang ekstrim karena di mana sudah substratnya sudah sedikit gitu terus juga sudah ada bakteri lain yang mati gitu jadi ada sisa-sisa organik dari bakteri lain nah itu membuat dia bisa menghasilkan metabolit sekunder untuk sebagai pertahanan dirinya gitu jadi tapi kalau itu jadi tidak sejalan jadi semakin dia stagnan justru metabolitnya itu semakin dihasilkan. Itu kalau tujuannya atau targetnya adalah antibiotik. Jadi kalau misalnya primer, nah itu dia sejalan gitu ya. Jadi semakin banyak mikroorganismenya, semakin banyak substrat yang digunakannya, maka hasil produksi metabolismenya juga semakin banyak, seperti etanol dan asam laktatnya. Nah, di sini yang pertama tadi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ini merupakan aspek yang sangat penting dalam kinetika fermentasi karena inti dari fermentasi itu adalah adanya bantuan mikroorganisme ya. Jadi bantuan dari metabolisme mikroorganisme itu sendiri. Sehingga pertumbuhan mikroorganisme ini menjadi salah satu aspek yang penting dalam suatu kinetika fermentasi. Jadi pertumbuhan mikroba sering diwakili oleh kurva pertumbuhan tadi sudah dijelaskan juga menjadi beberapa fase. Lalu apa yang kita hitung? Nah, yang kita hitung adalah laju pertumbuhan spesifiknya. Jadi laju pertumbuhan spesifik ini akan menggambarkan kecepatan dari mikroorganisme bereplikasi dalam kondisi tertentu. Jadi, laju pertumbuhan spesifik ini karena dia spesifik dan mikroorganisme itu juga kan dia pertumbuhannya spesifik, maka ada kondisi dan di sini dalam kondisi tertentu. Jadi kalau kondisinya berbeda, maka laju pertumbuhan spesifik ini juga akan berbeda. Jadi laju pertumbuhan spesifik suatu mikroorganisme itu bergantung pada substrat yang dia gunakan. Jadi nggak sama. Misalnya kalau kalian mau membuat produk fermentasi yogurt. Nah, mau membuat fermentasi yogurt menggunakan lactobacillus. Lalu menghitung lactobacillus
kurva pertumbuhan Lactobacillus dalam medianya, misalnya pakai media MRS, itu nanti akan berbeda dengan laju pertumbuhan ketika dia menggunakan substrat susu dalam memfermentasi yogurt. Jadi nggak bisa nih, oh ini laju pertumbuhan spesifiknya dia fase logaritmiknya itu dia berkisar di 4 sampai 10 jam misalnya di 4 sampai 10 jam itu kalau dari literatur bahwa laju pertumbuhan Lactobacillus itu logaritmiknya ada di 4 sampai 10 jam. Nah, tapi ketika kita mengaplikasikannya pada yogurt kita nggak bisa pakai 4 sampai 10 jam karena medianya berbeda, media yang digunakannya berbeda. Maka yang kita hitung adalah laju pertumbuhan spesifik dari media yang akan digunakan dalam proses fermentasi. Jadi bukan media kulturnya. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana proses pengembangan inokulumnya, ya mulai dari isolat murninya, lalu naik perlahan gitu ya, ada medianya, terus medianya juga dari media tempat dia pertumbuhan sedikit demi sedikit ditambahkan media untuk produksi gitu. Nah, jadi untuk laju pertumbuhan spesifik ini adalah laju pertumbuhan pada kondisinya atau medianya adalah media dari produksi gitu. Jadi nggak bisa perhitungan pertumbuhan spesifik pada media pertumbuhan disamakan dengan laju pertumbuhan spesifik pada media produksi. Tapi kalau misalnya sama saja, media yang digunakannya sama, kandungannya semuanya sama, itu bisa. Tapi umumnya kalau untuk produksi, apalagi skala besar, ada beberapa komponen yang sumbernya diganti. Gitu. Jadi itu harus pada kondisi saat itunya. Jadi ini mu, kita tandanya mu untuk laju pertumbuhan spesifik. Jadi mu-nya super X dx per dt. Jadi adalah konsentrasi dari sel mikrobanya per satuan waktunya. Nanti jadi berapa nih konsentrasi mikroba per satuan waktu. Nanti kita belajar untuk perhitungannya ya. Nah ini jadi biasanya ini ada fase lag gitu kan yang masih landai gitu. Ini fase lag yang masih landai. Lalu ada fase log atau eksponensial. Nah, di sini ada proses dx per dt-nya. Jadi ini yang lag itu yang ini ya, TA sama dengan ln 2 untuk rumusnya. Nah, kalau yang dx per x ini adalah untuk fase log atau eksponensial gitu. Ini ada fase stationary dan juga fase kematian. Nah, ini merupakan gambaran dari kurva pertumbuhan mikroorganisme. Itu sudah pernah juga dijelaskan sebelum-sebelumnya. Tetapi dalam proses pertumbuhannya juga ternyata mikroorganisme kan dipengaruhi berbagai macam faktor. Tadi seperti nutrisinya. Ini nanti akan berkaitan dengan konsumsi substrat. Lalu pH dan suhu. Setiap mikroorganisme memiliki pH dan suhu tertentu untuk tumbuh. Sama juga karena sama-sama makhluk hidup ibaratnya kayak kalau kita ada yang terbiasa di suhu yang dingin, ada yang terbiasa di suhu yang panas. Jadi kayak kalau misalnya orang Surabaya pindah ke Bandung itu pasti bakalan jadi kedinginan karena dia terbiasa di panas lalu ke dingin atau misalnya begitu pula sebaliknya. Jadi eh, ada suhu optimumnya ketika dia berubah maka dia butuh fase adaptasi yang lebih lama gitu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi suhu ini juga sangat berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya pada proses metabolismenya gitu. Terus juga jumlah oksigen terlarut. Nah, karena umumnya fermentasi itu dia tidak menggunakan oksigen, jadi dia memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam substratnya gitu. Jadi dia tidak ada eh, tambahan oksigen dari luar. Lalu juga produk toksik. Nah, ini semakin lama pertumbuhannya pasti ada produk toksik yang dihasilkan oleh mikroorganisme lainnya atau juga zat-zat organik hasil dari kematian mikroba
yang lainnya. Lalu ini model pertumbuhannya, ini adalah model monod ya. Jadi ini kalau tadi Mu spesifiknya, ini Mu-nya sama dengan Mu max, ya ini substrat. Jadi ini dipengaruhi dari nanti konsentrasi substratnya. Untuk tipe produksi metabolitnya ini juga sudah di awal ya, ada grow associated, non grow associated, sama mixed type gitu. Jadi ada yang menghasilkan metabolit primer, ada sekunder, ataupun ada campuran dari keduanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kinetika konsumsi substrat. Jadi tadi konsumsi substratnya digambarkan oleh model monod ya, namanya model monod, model yang sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan mikroorganisme sebagai fungsi dari konsentrasi substrat. Jadi ini laju pertumbuhan spesifiknya, jadi kita harus tahu dulu laju pertumbuhan spesifiknya berapa. Kalau laju pertumbuhan spesifik kan dari tadi jumlah biomasanya per waktunya ya, nanti udah dapat itu mu max, selalu nanti konsentrasi substratnya berapa dan konstanta saturasinya, jadi afinitas mikroorganisme terhadap substratnya. Nah, kalau misalnya konsentrasi substratnya rendah, laju pertumbuhan mikroorganisme tergantung secara langsung pada konsentrasi substrat. Tapi kalau misalnya konsentrasi substratnya tinggi, laju pertumbuhannya mendekati mu max atau laju pertumbuhan maksimum karena substrat tidak lagi menjadi faktor pembatas. Artinya apa? Nah, artinya kalau misalnya konsentrasi substratnya itu rendah, ibaratnya gini, punya makanan eh, dalam jumlah terbatas, ada makanan dalam jumlah terbatas, maka pertumbuhannya itu akan tergantung dari makanan itu. Kalau makanannya habis, maka pertumbuhannya selesai. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita nih orang-orang nih, terus kita punya stok makanan nih, stok makanan. Nah, ketika stok makanannya habis, maka selesai. Kesananya kan berarti apa namanya, udah tidak ada makanan lagi. Jadi biasanya misalnya tidak bertahan. Nah, jadi semakin nanti dia semakin menipis, maka pertumbuhan mikroorganismenya juga dia akan semakin turun. Nah, kalau misalnya konsentrasi substratnya tinggi, laju pertumbuhannya mendekati mu max. Tadi kalau yang rendah itu dia bisa sampai mu max, bisa juga tidak. Jadi tergantung dari banyaknya substrat tadi. Tapi kalau misalnya konsentrasi substratnya tinggi, dalam hal ini misalnya jumlah substratnya tidak terbatas, ini biasanya untuk yang continue gitu kan ya. Nah, laju pertumbuhannya itu akan mendekati mu max. Jadi makanannya banyak nih, nggak terbatas gitu. Terus kita bisa makan terus. Tapi kan kita punya kapasitas gitu ya. Jadi perut kita punya kapasitas. Ini makanan masih banyak tapi perut saya sudah penuh nih, jadi nggak bisa makan lagi. Nah, itu berarti sudah ke titik jenuh atau laju pertumbuhannya misalnya sudah maksimum gitu. Jadi walaupun substratnya masih banyak sisanya, tetap saja laju pertumbuhan yang dihitungnya adalah nanti atau konsumsi substratnya itu konsumsi di mana dia sudah mencapai pertumbuhan maksimum gitu. Jadi buka substrat ini tidak lagi menjadi faktor pembatasnya gitu. Jadi melihatnya sudah sampai maksimumnya itu dia bisa mengkonsumsi substratnya seberapa banyak gitu. Jadi mau masih bersisa banyak juga tetap saja yang digunakannya adalah mu maksimum. Nah, nanti di sini ada yield biomasa. Jadi ketika tadi kan konsumsi substrat itu sejalan dengan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ketika substrat dikonsumsi berarti kan ada pertumbuhan. Nah, biasanya pertumbuhan itu kita sebut sebagai yield biomasa. Gitu ya, yield biomasa. Jadi rasio antara biomasa yang dihasilkan dengan substrat yang dikonsumsi. Jadi ini biasanya menunjukkan efisiensi dari mikroorganisme dalam mengubah substratnya menjadi biomasa. Jadi ini pertumbuhan optimum yang tadi ya, efisiensi mikroorganisme. Nah, produktivitasnya jadi jumlah produk yang dihasilkan per unit waktu. Jadi biasanya diekspresikan sebagai produktivitas volumetrik konsentrasi substrat. Jadi nanti biasanya yang dihitungnya itu adalah dari konsumsi substratnya ini adalah dilihat dari yield biomasanya X per S-nya. Jadi nanti kalau X-nya banyak, misalnya mikroorganisme banyak, berarti kan konsumsi substratnya
tinggi, berarti konsentrasi substratnya rendah. Nah, di sini selanjutnya adalah dari produksinya itu sendiri atau produk metabolitnya. Jadi ada dua jenis fermentasi berdasarkan waktu produksi. Tadi ada pertumbuhan asosiasi atau growth associated. Jadi produk yang dihasilkan selama fase pertumbuhan eksponensial. Jadi ini adalah untuk metabolit primer. Lalu pertumbuhan tidak asosiasi atau non-grow associated. Jadi biasanya setelah fase eksponensial biasanya untuk antibiotik. Jadi ini ada perhitungan tersendiri untuk kinetika produknya. Nah, kalau ini nanti dilihatnya apa perhitungannya? Nah, perhitungannya biasanya nanti yang ditanyakannya adalah konsumsi substratnya. Jadi produk terhadap substrat gitu. Nanti kita lihat hitungannya. Nah, di sini tapi ada pengaruh juga inhibisi substrat dan produk. Jadi, substrat dan juga produk itu bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan dari mikroorganismenya. Nah, kayak tadi misalnya, pada konsentrasi substrat tinggi, substrat dapat menginhibisi laju pertumbuhan. Ini kita sebut inhibisi substrat. Jadi kalau misalnya tadi substratnya berlebih, ya udah itu dia jadi penghambat, dia udah nggak bisa tumbuh lagi karena sudah sampai maksimum, sudah sampai titik jenuh. Lalu ada produk metabolit, misalnya tadi produksi etanol. Nah, etanol itu kan merupakan suatu zat yang toksik bagi mikroorganisme. Jadi kalau etanolnya makin banyak dihasilkan, justru pertumbuhan mikroorganismenya semakin terhambat. Jadi kalau kalian kan biasa yang udah pernah kerja sama mikrobiologi, kita setiap kerja harus aseptik kan ya. Nah, itu pakainya apa? Semprot-semprotnya adalah pakai alkohol. Biar apa? Biar mikrobanya mati. Nah, etanol ini juga akan termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya produksi etanol, nah etanol yang diproduksi dalam jumlah yang banyak, justru mikroorganismenya pertumbuhannya jadi semakin terhambat. Nah, ini yang kita sebut sebagai inhibisi produk. Nah, selain itu ada juga selain faktor internal gitu ya dari substrat dan produk, ada juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinetika fermentasi. Jadi, tadi seperti suhu, pH, dan juga oksigen. Jadi, suhu yang optimal itu dia akan menunjang aktivitas mikroorganisme menjadi optimal juga. Jadi, itu berkaitan sama kerja enzimnya. Nanti kalau enzimnya aktif, kan enzim itu juga punya suhu tertentu untuk dia bisa bekerja gitu. Ketika suhunya optimum, aktivitasnya optimum, maka metabolisme dan aktivitas mikroorganisme juga menjadi optimum. Sama juga dengan pH. pH juga ini nanti arahnya adalah ke aktivitas dari enzimatik dari mikroorganisme. Lalu oksigen, nah kalau oksigen ini nanti pengaruhnya adalah pada jenis produk yang dihasilkan dan juga terkait efisiensi dari fermentasi. Nah, kita masuk ke contoh soal dari kinetika fermentasi. Nih, contoh soal yang pertama, dalam proses fermentasi untuk memproduksi alkohol itu digunakan mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae dengan menggunakan substrat glukosa secara batch system. Artinya kita mau bikin fermentasi nih, fermentasinya substratnya mengandung glukosa, kita tambahkan Saccharomyces cerevisiae. Ya, nanti tujuan akhirnya produk yang diharapkannya adalah alkohol. Nah, alkohol terbentuk dalam kondisi anaerob, artinya dia tidak membutuhkan oksigen. Pada awal proses suasananya aerob, jadi ketika awal proses kita kan nggak mungkin ya bikin fermentor atau bikin wadah yang batch itu artinya pakai satu Erlenmeyer dan kita nggak mungkin isi Erlenmeyer itu penuh. Pasti kan ada ruangnya dan ruangnya itu kan berarti sama dengan ruang oksigen. Jadi suasananya masih aerob gitu. Sehingga pertumbuhan sel
yang cepat hingga jam ketiga. Pengamatan dilakukan mulai dari jam ke-0 sampai dengan jam ke-39 dengan selang waktu 3 jam. Jadi setiap 3 jam ini dicek. Jadi 0, 3, 6, 9 seterusnya sampai 39 dan diperolehlah data sebagai berikut. Jadi di sini nanti dilihat, dihitung adalah kadar selnya. Jadi kalian misalnya plating nih setiap setiap interval waktu itu di plating, ini jumlah mikrobanya berapa, lalu ada kadar alkoholnya berapa, lalu kadar glukosanya juga dihitung berapa. Ini satuannya harap dilihat. Yang pertama adalah miligram per liter, lalu ini persen, dan ini adalah gram per liter. Biasanya kalau persen itu adalah gram per mililiter ya. Nah, di sini diminta untuk menghitung kecepatan pertumbuhan spesifik atau MIU-nya, lalu hitung hasil pertumbuhannya dan pembentukan produknya, atau di hasil pertumbuhan ini adalah yield-nya. Ya, yield biomasa terhadap substrat, lalu pembentukan produknya. Nah, ini gimana? Berarti tadi kalau yang MIU itu adalah pertumbuhan terhadap waktu. Nah, berarti kan kini tadi di kata kuncinya adalah alkohol terbentuk dalam kondisi anaerob gitu ya. Jadi dia mulai di kondisi anaerob. Berarti untuk fermentasinya kita mulai ketika dia sudah masuk ke dalam eh, anaerob. Berarti kalau dia di awal itu sampai jam ketiga, berarti perhitungan kita adalah mulai jam keempat. Ini di jam ketiga segini ya. Berarti kita mulai di jam keempat itu intervalnya dari yang 6 ya. Jadi kita mulai ambil waktu yang 6. Nah, di sini mu sama dengan ln dari waktu di akhir sampai waktu dikurangi dengan ln waktu di awal, sorry, ln jumlah di awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Jadi di sini pertumbuhan mikroorganismenya adalah misal kita ambil sampai di sini selang waktunya adalah kita ambil sampai ke 24, misalnya dia 24 jam gitu ya suasana anaerobnya misal sampai waktu 24 jam. Karena kenapa? Karena di sini di jam yang ke-27 itu nggak ada, jadi kosong perhitungannya. Nah, kalau seperti ini berarti kita ambil untuk pertumbuhan itu sampai jam ke-24 gitu. Kita nggak bisa nih ambil karena ini nggak ada datanya. Kita ambil di sampai sini kita nggak tahu ini berapa. Gitu. Jadi kita ambil di 24 untuk menghitung MIU spesifiknya. Berarti dari jumlahnya yang ke-24 dikurangi jumlah ketika dia di waktu yang T6 tadi. Gitu. Jadi hasilnya MIU-nya adalah 0,027 per jam. Gitu. Jadi satuannya adalah per satuan waktu. Jadi hanya per jam. Lalu bagaimana hasil pertumbuhannya? Jadi grow yield konstannya, jadi biomasa terhadap substratnya, ya X per S, dan juga bagaimana pembentukan produknya. Nah, jadi kalau tadi dia produksinya dalam kondisi anaerob, berarti kita ambil mulai terbentuk pada jam ke-6. Jadi pada jam ke-6 kita lihat nih biomasanya berapa. Di jam ke-6 itu ada 813. Kadar alkoholnya berarti ini produk ya. P-nya itu adalah 1,63 dan ini adalah substratnya untuk kadar glukosa yaitu di 48,8. Jadi kita masukkan ini lalu juga pada jam ke-39 karena kan ini dari keseluruhan proses. Kalau tadi kita menghitung pertumbuhan karena tadi jumlah pertumbuhan di satu jamnya itu nggak ada. Tapi kalau misalnya tadi jam ke-27-nya itu ada data maka bisa dilakukan perhitungan sampai akhir. Lalu di sini pada jam ke-39 dilihat
substratnya berapa, biomasanya berapa, substratnya berapa, produknya berapa. Nah, nanti ditulis di sini. Nah, lalu dicari adalah delta S, delta P, dan delta X. Jadi delta substratnya itu berapa? Jadi substratnya tinggal 9,7 nih di akhir. Di awalnya adalah 48,8 gram per liter. Jadi kita masukkan di sini deltanya berapa. Lalu selanjutnya adalah produknya. Nah, produk yang dihasilkannya itu berapa? Jadi delta antara produk akhir sama produk awal itu berapa? Kurangi kan. Nah, di sini tadi produknya berupa alkohol. Jadi dikalikan berat jenis dari alkohol. Jadi kan biar kita perhitungannya itu sama. Artinya kalau perhitungannya sama berarti harus satuannya sama gitu kan ya. Nah, di sini karena dan berat jenisnya berbeda, jadi dikalikan dulu berat jenis alkohol. Kalau misalnya nanti tidak, berarti kan dia cukup satu ya pengalinya. Nah, di sini hasilnya adalah 2176 gram per 100 mili gitu kan ya. Jadi ini sama dengan kalau per liter itu kan berarti 1000 mili dibagi 1000 berarti kan ya. Eh, Nah, ini hasilnya adalah 21 eh, 0,76 gram per liter. Lalu delta X-nya tadi ada 1516 dikurangi 813. Jadi hasilnya adalah 703 miligram per liter. Ini diubah menjadi gram per liter, akhirnya 0,703 gram per liter. Nah, nanti hasil pertumbuhannya tadi kan Y sama dengan X per S gitu. Berarti delta X per delta X. Delta X-nya adalah di 0,703, delta S-nya itu di 39,1. Jadi hasil pertumbuhannya adalah 0,018. Nah, bagaimana dengan pembentukan produknya? Nah, proses pembentukan produknya berarti delta P per delta S. Jadi per substratnya 21,76 dibagi 39,1, akhirnya hasil akhirnya adalah 0,557. Jadi ini adalah untuk contoh soal perhitungannya. Ya, kalian juga bisa berlatih. Silakan nanti mengerjakan latihan soalnya. Nah, di sini untuk soalnya produksi etanol oleh bakteri Zygomonas mobilis menggunakan substrat glukosa terjadi pada secara anaerob menggunakan sistem batch. Kondisi anaerob dicapai pada jam keempat hingga jam ke-32 dan diperoleh data seperti tabel di bawah ini. Jadi dia tidak mengawati di awal, dia langsung mengawati di jam keempat sampai ke jam 32. Nah, dari data ini silakan tentukan berapa laju pertumbuhan spesifiknya, berapa rendemen biomasanya, dan berapa rendemen dari produknya atau etanol yang dihasilkannya dengan berat jenis alkoholnya adalah 0,789. Silakan kalian berlatih untuk soal ini. Bisa dilakukan di rumah ya untuk masing-masingnya. Nah, untuk kinetika fermentasi dicukupkan sekian. Silakan lebih banyak lagi nanti kalian melakukan latihan soalnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.